Perkenalkan, nama saya Afrilia Natasha Silitonga, NPM 1969104440. Saya dari kelas 6B PGSD. Dosen pengampu saya yaitu Leni Julia Lingga, SPD MPD. Di sini saya akan membuat video simulasi di kelas simulasi mengajar di kelas 4 SD dengan tema 7 Indahnya Keberagaman di Negeriku, subtema 2 Indahnya Keberagaman Budaya di Negeriku, dengan pembelajaran yang kedua. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memasuki pelajaran kita, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai, ibu akan bertanya, apakah anak-anak ibu semangat hari ini untuk belajarnya? Oke, kalau gitu sebelum memulai, ibu akan menyuruh anak-anak terlebih dahulu untuk memeriksa semua alat-alat pelajarannya supaya kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Oke, sudah lengkap semuanya ya? Baik. Hari ini ada yang tahu kita akan belajar tema berapa? Oke, kita hari ini akan belajar tema 7 subtema 2 dengan pembelajaran yang kedua, yaitu tentang indahnya keragaman budaya di negeriku. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama yaitu tentang siswa dapat menjelaskan pengertian pola lantai. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam pola lantai. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan perubahan energi yang terjadi pada benda. Nah, sekarang coba buka buku paketnya halaman 57. Oke, sudah dibuka anak-anak bukunya halaman 57. Nah, kita akan belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Sebelum kita memulai, ibu akan bertanya, ada yang tahu di sini apa itu arti keragaman? Ya, arti keragaman adalah macam-macam. Nah, salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia ini adalah contohnya seperti tarian khas daerah daerah masing-masing. Setiap daerah pastinya mempunyai tarian daerahnya masing-masing. Contohnya tarian daerah yang ada di Pekanbaru. Siapa yang tahu apa tarian khas daerah Pekanbaru atau terutama di Riau? Oke, ibu akan contohkan satu tarian daerah yang ada di Pekanbaru Riau. Ini adalah yang mudah saja, yaitu tarian makan sirih atau sering disebut juga tarian persembahan. Ibu mempunyai gambar tarian sirih, makan sirih atau tarian persembahan. Bisa dilihat di samping ini. Oke. Nah, dari gambar yang ibu perlihatkan ini, adakah yang tahu pola lantai apa yang terdapat pada tarian persembahan? Nah, pola lantai yang ada pada gambar tarian persembahan ini adalah pola lantai garis lurus segitiga. Nah, di sini kita akan belajar tentang apa itu pola lantai. Ayo, siapa yang tahu apa itu pola lantai? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu pola lantai, coba dibuka buku halaman 57 dan 58. Di sini ibu akan membaca teks pola lantai gerak tari. Ayo semua anak-anak ibu semuanya disimak ya pada saat ibu membaca. Oke, pola lantai gerak tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan seolah-olah ada suatu garis imajiner,
yang dilalui penari selama menyajikan suatu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, maupun lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tariannya. Garis imajiner yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari dapat disebut sebagai pola lantai. Nah, di sini kita sudah tahu apa itu arti pola lantai. Pola lantai ini juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk-bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola, diantaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung diantaranya adalah menjadi berbagai pola lantai, yaitu lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Contohnya bisa kita lihat di buku halaman 58, buku tematik kita masing-masing ya. Nah, setelah Ibu baca tadi dari teks di halaman 57 tentang pola lantai gerak tari, pastinya anak-anak Ibu sudah menyimaknya. Nah, Ibu akan bertanya sekali lagi, apa itu pola lantai? Yang tahu coba angkat tangan ya. Oke. Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Sekali lagi Ibu ulangi, adalah pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Nah, dari gerak pola lantai, Ibu juga mempunyai dua contoh tarian lainnya, seperti yang pertama yaitu tari sekapur sirih yang berasal dari Bengkulu. Nah, tari sekapur sirih ini mempunyai pola lantai garis lengkung ke depan. Nah, yang kedua yaitu tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Tari piring ini mempunyai pola lantai garis lurus ke depan. Nah, coba kita buka selanjutnya, yaitu halaman 59. Di halaman 59 itu terdapat ada dua gambar jenis tarian. Nah, di gambar yang pertama itu ada tarian legong dari Bali. Yang kedua yaitu ada gambar tari saman dari Aceh. Nah, di sini Ibu akan memberi kalian latihan untuk dikerjakan hari ini. Di situ ada tertulis dua pertanyaan. Yang pertama, di mana pertanyaannya adalah tuliskan kembali pengertian apa kok itu pola lantai menggunakan bahasa kamu sendiri. Yang kedua yaitu gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar dua tarian yang terdapat pada buku tersebut. Ayo semua anak-anak Ibu coba dikerjakan latihannya halaman 59. Oke, bagi anak-anak Ibu yang sudah mengerjakan latihannya, silakan dikumpul buku latihannya ke depan dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita berikutnya, yaitu di halaman 60. Ayo anak-anak Ibu, silakan dikumpulkan buku latihannya. Oke, sudah semuanya ya. Buka bukunya lagi di halaman 60, yaitu kita akan lanjut di sebuah tarian yang diiringi oleh musik. Musik dapat didengar melalui yang pertama yaitu tape recorder, yang kedua VCD, dan
yaitu DVD. Contohnya yaitu tape recorder. Tape recorder merupakan contoh alat elektronik. Nah, di sini kita akan membahas alat elektronik. Anak-anak ibu, siapa yang tahu apa itu alat elektronik? Ya, alat elektronik adalah alat yang bekerja menggunakan listrik. Sekali lagi, ibu ulangi. Alat elektronik adalah alat yang bekerja menggunakan listrik. Nah, listrik itu bisa mengalami sesuatu perubahan energi. Apa itu perubahan energi? Coba angkat tangannya bagi siapa yang tahu apa itu perubahan energi. Oke, ibu akan jawab jika anak-anak ibu tidak tahu. Perubahan energi adalah berubahnya suatu energi ke dalam bentuk energi lainnya. Ibu ulangi sekali lagi, perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi lainnya. Yuk, coba perhatikan di halaman 60 itu ada terdapat 4 gambar. Nah, di gambar yang pertama yaitu ada senter atau lampu senter, dan gambar yang kedua ada kipas angin. Gambar yang ketiga ada setrika, dan gambar yang terakhir adalah kulkas atau lemari pendingin. Nah, di bawah gambar itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Nah, di sini kita akan menjawab. Senter dapat menyala dengan bahan energi dari senter, yaitu bahan kimia. Saat arus listrik mengalir ke bola lampu, maka bola lampu akan menyala. Jika tidak ada listrik, bola lampu tidak akan menyala. Nah, energi listrik yang terkandung pada senter yaitu energi cahaya. Nah, gambar yang kedua yaitu pertanyaan untuk kipas angin, yaitu apa yang menyebabkan kipas angin dapat menyala? Nah, kipas angin menyala dari listrik menjadi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di kipas angin, maka motor akan menyala dan menggerakkan kipas angin. Nah, yang ketiga adalah gambar setrika, di mana pertanyaan untuk gambar setrika ini adalah apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Setrika dari listrik menjadi energi panas. Gambar yang keempat yaitu lemari pendingin atau bisa disebut dengan kulkas. Kulkas ini sering kita temui di rumah-rumah atau di rumah kalian masing-masing. Apa yang menyebabkan kulkas atau lemari pendingin itu menyala? Nah, pada lemari pendingin arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat lemari pendingin tersebut bekerja. Coba buka bukunya lagi halaman 61. Di situ ada tugas. Ini tugasnya bisa dikerjakan di rumah masing-masing atau PR ya anak-anak ibu. Di sini dikatakan, tulislah peralatan elektronik yang kamu ketahui beserta fungsinya. Tuliskan dalam bentuk tabel. Kamu akan ini dikerjakan di rumah. Nanti di sini ada 2 tabel. Yang pertama yaitu nama elektronik dan fungsinya. Ibu yang memberikan tugas tadi itu merupakan akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, adakah anak-anak ibu yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Coba angkat tangannya jika ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, jika tidak ada, baiklah. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu
memahami apa itu garis imajiner dan apa itu pengertian pola lantai dan apa itu macam-macam dari pola lantai. Nah, yang kedua yaitu tentang memahami pengertian energi dan juga perubahan energi. Oke, sekian dari pembelajaran Ibu hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan jangan lupa tugas yang Ibu berikan tolong dikerjakan di rumah dan itu akan dikumpulkan pada minggu depan. Terima kasih.